Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan bahas mengenai dari topik yang masih hangat ya. Ini ada kabar negatif lah ya. Saya ini dikabari sama subscriber kami ya. Dan topik kita kali ini itu kayak gini teman-teman. Gawat. Ya, cek yuk. Ya, Goto diterpa isu negatif ya. Bandar ini kabur katanya. Ya, ini ada dampak merger Gojek dan Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia. Ya, seperti itu. Ini apakah betul sih, Pak? Saya akan tunggu nih, Pak, ya kontennya Pak Firman ini. Apakah betul? Ya. Memang dari artikel ini kayak gini teman-teman ya. Kita dapatkan dari marketbusiness.com bahwa JP Morgan sampai Deutsche Bank kompak lepas bagian saham Goto. Ya, kompak ya. JP Morgan kompak. Apakah BK ya yang keluar kita cek dulu ya. Kita akan cek untuk kalian ya sebagai pertinggan nih. Mungkin kalian yang nyangkut ya di saham Goto ini apakah benar mengenai hal ini ya kita akan ungkap saja. Ya nanti kalian bisa baca bahas kok ya mengenai dari topik Goto ini ya. Kayak gitu. Oke, namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya. Kami tidak menjalankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Oke, kita bongkar. Untuk JP Morgan itu kodenya adalah ini ya teman-teman ya. BK di saham Goto. Ini tanggal 23 ini sudah publish. Oke, apakah betul sih Pak? JP Morgan. Ini kodenya itu BK kalau JP Morgan itu. Ada nggak? Hmm? Ada nggak? Ya, lihat. Kalau hari ini untuk BK ya, ini nggak ada ya teman-teman ya. Untuk akumulasi itu nggak ada. Coba BK. Wah, ini justru masuk kembali ini. Nih 75 juta lot BK. Nah, ini beritanya itu kayaknya dilansir kemarin teman-teman ya. Ini lihat kayaknya. Coba apakah betul sih? BK yang transaksi siapa yang buang barang. Wah, ini BK ini dia cuma jualan 78 juta lot kemarin loh ya. Ini BK itu JP Morgan. Nah, 78 juta lot. Dan hari ini ya, coba lihat. Dia sudah masuk kembali 75 juta lot. Nah, kita cek dulu ya. Ini kalau di artikel ini tuh JP Morgan ya atau istilahnya BK ini 673 juta saham Goto ya. Ini kalau das Bank ya 1,4 miliar kepemilikan. Ya, ini kuartal keempat ya. Nah, ini ya. Ini kalian jangan ke Gojek sama ini, tapi ya cari dulu datanya, betul apa tidak. Nah, kita kalau cek dari bulan Januari itu siapa yang sudah punya barang. Jadi kalian nggak perlu khawatir mengenai dari sentimen itu. Cek dulu. Ya, ketika JP Morgan itu keluar, kalau misalkan di sini ada yang keluar ya, dalam 1 bulan itu tadi beritanya ada kayak gitu ya. BK. Kita bisa cek mana BK. BK. Nah, mana BK? Nggak ada ya 1 bulan ya. Nggak ada kan? Nah, justru kalian nggak perlu khawatir ya. BK tadi sudah masuk kembali. Nah, ini penghuninya itu adalah YO. Y itu adalah CNBC Sekuritas. CP juga sudah mulai masuk di saham Goto di bulan apa Pak? Januari. Nah, ini yang punya lapak dulu YO. Ya, jadi JP Morgan berita kayak gitu ya nggak begitu sentimennya nggak begitu kenceng ya. Tapi ya sekuritas lokal yang lain ini ya
sudah masuk, ya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Nah, wah Pak Firman ini pom-pom GoTo terus, ya Pak Firman ini punya GoTo nih kayaknya kayak gitu kan. Ya ada yang bilang kayak gitu, no problem, tidak masalah. Kita menolong untuk kalian, ya mungkin nyangkut. Nah ini ya, nggak ada. Ini kok masih ada yang jaga kok, tenang saja. Ya, ini sudah ada partisipan. Ya, seperti ini bandarnya sudah. Berarti berita itu apa? Ya untuk tuntutan. Biasanya kalau berita negatif itu ada yang punya kepentingan untuk masuk. Nah terbukti ya, siapa yang punya kepentingan di bulan Januari. Nah ini yang punya kepentingan itu ini. Yang terbukti masuk besar. PDBB ya masuk. Pak, apakah ini itu Pak, apa namanya? Market maker? Ya, market maker. Nah, ini kalian bisa lihat. DP ini 1,2 juta lot. Wah, ini transaksi dalam 1 hari loh. Yang masuk 85. Wow, mantap ya. Gitu. Dan ini untuk rata-rata ini jangan dijadikan sebagai patokan 85. Nah, ini itu secara akumulasi. Ya, jadi ya di broker BB misalkan contoh ya, broker BB itu bukan di rata-rata 85 semua enggak ya, ada yang 65, ada yang 35 ya. Seperti itu. Ya jadi enggak serta-merta semua 85. Nah, cuman ya satu sih bandarnya justru di average di bawah. Belum lagi dapat barang di pasar nego. Ya, seperti itu. Dan ini untuk teman-teman yang pengen beli di pasar nego itu hubungi sales sekuritas kalian. Ya, hubungi sales sekuritas kalian. Ya, dikontak, Pak, saya pengen beli pasar nego, ada enggak? Ya ini kalau saya lihat kan ada yang mau jualan enggak di pasar nego, Goto NG. Ya, ada enggak? Nah, ini transaksi Excel sendiri, ya. Nah, justru pada mau beli yang jualan itu enggak ada. Ya, ini di harga 2, 10, 30, 40, 47. Ini sudah ada yang pengen beli. Jadi ngantri. Jadi kalian itu cari penjualnya sendiri yang mau diskon. Susah nggak Pak? Ya susah. Nah, ini ada transaksi gede-gede juga nih, ya. Nih, tanggal 21 Desember ini 11 juta lot dan asingnya bisa kita cek ya ini di pasar nego. Netbuy ini 86. Ya, ini kalau asing. Nah, ini salah satu bentuk ini ya, pasar nego. Nah, ini tadi transaksi di harga 2 di harga berapa ini? Di harga 2 ya. Harga 2 85 ini terjadi di pasar nego. Nah, ya kayak gitu caranya. Nanti otomatis kalian akan tervert di bawah. Ya kayak gitu. Ini bocorannya ini juga di kelas akademi ya saya ajari juga untuk mereka. Kalau pengen jadi bandar ya kayak gitu. Saya bukan bandar ya. Oke, tadi kita sudah bahas ya dari bandarnya, kita lanjut ke ini dari stock price-nya. Baca ini ya teman-teman ya, dari Goto ini. Nah, ini bid offer-nya. Ya. Menarik ya, 85, 84, 83, 82 ini ya masih dijaga ya. Jadi ya disilahkan kalau misalkan ada yang mau beli ya silahkan. Jadi jaga. Dan ini untuk Goto ini ya, dia itu tadi itu dites ya. Dites di harga 87. Namun partisipan itu kecil. Nah, ini justru ada yang nyerok ya dari saham Goto ini. Nah, Goto itu kalau misalkan dia pengen terbang ya di 88 dan juga 92 ini adalah tesnya, tes bandarnya. Nanti tinggal offer-offernya ini itu bisa dicabut sendiri sama tim mereka. Ya, jadi ya satu sisi ya memang bandar ini ya mereka itu masih pungut dulu ya saham-saham yang harus mereka pegang dulu. Ya, nanti kapan waktunya kita bandar itu akan menaikkan harga barang. Dan ini kalau kita bisa lihat dari aslinya memang jualan ya. Sentimen itu turun 2,29.
Ya, apakah Pak Firman masuk? Ya, satu sisi untuk dari saham GoTo ini kebetulan ya, saya bukan pom-pom, namun saya pribadi memang jadikan saham GoTo ini untuk invest, swing dan juga untuk trading. Dan ini saya bagi sendiri-sendiri ya akun RDN-nya. Ya, kayak gitu. Ada yang untuk invest sendiri, ada yang swing sendiri dan juga untuk day trading sendiri. Ya, seperti itu. Oke, untuk strateginya Pak, untuk dari saham GoTo ini ya, yang namanya GoTo ini untuk saat ini masih terjadi konsolidasi. Ya, di ranknya itu di harga 81 sampai di area 93. Nah, di situ adalah posisi untuk ya mencari harga. Ini mau dinaikkan atau diturunkan dulu biar termatch ya, seperti itu. Dan juga peserta kelas saya itu pengen GoTo ini kembali ke 50, bisa nggak sih Pak? Kayak gitu. Ya, kalau dibawa ke 50, kalian itu justru pas waktu ini ya sudah saya review, Bapak kok berani review dari saham GoTo kok berani. Saya nggak takut, saya takut Pak untuk saham GoTo nanti diturunkan 50. Ya, kayak gitu. Nah, akhirnya dia cuma diturunkan ke 84 saja. Nah, cuannya gede loh. Gede langsung bisa diterbangkan ke 116 kembali. Jadi nanti sideways habis itu ya nanti tinggal diturunkan boleh, naikkan juga boleh. Kalau kalian itu punya trading plan ya aman. Ya, kayak saya punya trading plan ya. Dan ini untuk buzzer saya kalau saya ngonten GoTo ini banyak sekali loh yang nggak suka. Mungkin bosannya mungkin bisa di skip. Tapi saya ini untuk yang membantu yang punya dari saham GoTo yang masih setia saja ya. Untuk kalian yang mungkin ya bisa di channel nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tenang kok, tenang saja. Ya, kayak gini teman-teman. Ya. Oke Pak, apakah saya bisa akumulasi? Boleh ya di harga berapa Pak? Di harga 83 dan juga di harga 85. Ya, ranknya itu di situ bisa diakumulasi terus. Nanti tinggal di hold nanti untuk target selanjutnya ya di bawah ini. Ya, ini di 66 dan juga di harga 74. Ya, jadi simpan dah nanti akan terbang. Pertanyaannya Pak, ini apakah GoTo ini nanti akan balik lagi ke 400? Jawabannya saya jawab ya teman-teman ya. Ini yang banyak teman-teman yang mungkin masih dilema atau bimbang ya. Apakah GoTo ini akan ke 442? Jawaban saya adalah pasti. Kapan Pak? Kadang kalau kalau bilang kapan Pak kayak gitu ya, itu lebih mengidentifikasi bahwa saya itu bandarnya GoTo. Ya, tunggu saja ya, biarkan yang punya kepentingan ini yang mengakumulasi dahulu barang-barangnya ya. Kalian belinya berapa sih? Ya, itu nyantai saja ya. Ini biarkan yang punya kepentingan kumpulkan barang ya nanti ya akan diterbangkan lagi. Ya, Pak, jualnya berapa nih, Pak? Saya nggak sabar. Ya ini targetnya. Kalau kalian sudah punya barang di bawah 85 ya kalian bisa jual di 87. Nanti ya juga di 100. Nah ini. Serta di harga 119 dan juga di harga 146. Silahkan eh, jual di area situ. Ya, jadi tiap trader itu ya beda-beda karakternya, nggak bisa disamakan. Kalau kalian pengen jangka panjang ya nggak apa-apa, serok saja. Kayak Pak Andrew itu ya sama juga kayak saya. Ketika harga 50 all in 10 miliar. Ya, habis itu ya tinggal diem. Ini apakah sudah cuan gede, Pak? Cuan gede. Ya, ini masih profitabilitasnya sangat tinggi. Ya, kayak gitu. Ya. Oke, untuk kalian nih yang anak muda ini yang pengennya itu cepet kaya, boleh nggak apa-apa, cepet kalian nggak apa-apa. Ya, ini yang untuk trading kalian bisa bermain di harga 84, nanti bisa jual di 85 serta di harga 86. Ya, ini support kuatnya ada di harga di 83. Stop lossnya ada di harga 82. Jadi, untuk day trading ya batasi risiko 1 sampai 3% dan ada bentuk stop lossnya 1 sampai 3%. Jadi, jualan di situ. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja mengenai dari topik dari saham GoTo ini. Terima kasih untuk rekan-rekan ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk waktunya.
Untuk kalian yang kepengen ya masuk di kelas ya, yang pengen diajari dari nol, ya ini caranya itu bisa deskripsi di bawah ini ya. Ini bisa diklik ya. Di situ ada nomor tertera saya dan juga ada di grup Telegram ini diklik nanti akan keluar menu seperti ini. Ya, kayak gitu. Dan untuk kalian yang pengen gabung di grup YouTube ya, ini ada tulisan tombol gabung itu tinggal diklik saja ya. Diklik lalu kalian bisa dipilih ini ya. Pilih rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan kalau kalian itu pengen mendapatkan rekomendasi dari tim kami yang saham-saham yang pasti cuan untuk besok. Ya, dan untuk yang target kopi dan juga level 3 dan level 1 ini ya kalian paling komentar saja ketika kami masih live streaming, bisanya kayak gitu. Kalau kalian ingin dapatkan rekomendasi saham ya langsung aja di situ klik nanti ikuti seperti itu ya. Kayak gitu. Dan untuk kalian ya yang mungkin kesulitan nih ya sudah berlanjut ya. Ya kalian bisa diklik ini ya nanti yang keluar kayak gini. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada beberapa kelas yang notabene ini bukan inisiatif dari saya, namun dari inisiatif beberapa subscriber kami yang untuk kita itu dilatih, Pak. Ya, ada akademinya enggak sih, Pak? Ada. Ini ya, masih dalam promo. Ya, sebelum ini harga naik ya, karena kami juga kena sumprit dari beberapa konsultan. Ya, nggak apa-apa. Ya, namun ya ini hanya yang butuh saja. Ini ada promo kelas akademi trading saham Februari angkatan keempat. Itu seharga 350.000. Nah, ini masih promo ya. Kita tampung hanya 100 orang saja. Buruan segera masuk sebelum ditutup ya. Dan kita akan adakan 8 kali pertemuan dalam 1 bulan, yaitu setiap hari Rabu dan juga hari Jumat. Ya, jamnya jam berapa Pak? Jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Silakan kalian bisa masuk. Nah, setelah nanti kalian dapatkan materi itu ya dari nol dasar banget dan kalian bisa diskusi langsung dengan portofolionya ya. Acaranya itu jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya, seperti itu. Nah, cuman ya mohon maaf nggak ada rekomendasinya. Jadi kalian itu diajari cari untuk cari saham-saham yang potensi akan terbang dan nanti akan diajari. Terus level 1, level 2, level 3 ini ya, ini itu ya rekomendasi ya dalam 1 bulan. Ya, kalau yang level 3 ini ya kalau valuasinya lebih mahal, kalian akan mendapatkan ini ya teman-teman ya, akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Ya, cuman kalau yang rekomendasi ini ya kalian tidak mendapatkan akademi ya, nggak akan materi. Terus yang pasti cuan ini, ya pasti cuan ini adalah kelas yang mana privat ya, lebih privasi. Ya ini secara online ya. Cuman jamnya kita yang sesuaikan. Ya, kayak gitu. Kapan bisanya, Pak? Ya, seperti itu bisa. Kalian dapatkan materi dan juga rekomendasi. Kalau yang pacuan medium ini, ya jamnya kita menyesuaikan kalian. Jam berapa, kayak gitu bisa. Terus yang pacuan kelas Pro Investor Pemula ini yang ketemu langsung dengan saya atau privat, ya itu bisa. Ya kita akan ajari untuk kalian, ya seperti itu. Ya, ini di wilayah Jawa. Ya, kita entah itu dari Surabaya, Jogja, terus Jakarta, kita bisa untuk transportnya ya sudah termasuk dari sini. Ya, jadi ini untuk transport saja ya, kayak gitu. Nah, terus yang ini kelas Pro ini yang luar Jawa ya. Kalau yang ini yang Pro Invest Formula ini yang luar negeri. Ini sudah termasuk biaya akomodasi untuk ke situ. Ya, seperti itu. Silakan kalian itu bisa dipilih. Dan ingat ya teman-teman ya, di kelas ini itu khusus untuk kalian yang benar-benar pemula atau nggak tahu dunia pasar modal daripada kalian itu los terus ya diguyur sama bandar ya silakan kalian itu bisa masuk ya seperti itu ya silakan bisa dimanfaatkan. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian ya. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.